Tapi ke arah tinggi, ya, menunjukkan Allah Maha tinggi. Semakin tinggi, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin hari pendapat Wahabi semakin lucu dan gak masuk akal, dan semakin jauh dari pendapat-pendapat ulama salaf. Masa ketika kita semakin tinggi, semakin berada di tempat yang ke atas, maka semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kan pendapat seperti ini kan lucu banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini Najat Ngaji akan membahas tentang pernyataan Ustadz Firanda yang mengatakan ketika kita berada di tempat yang tinggi maka kita lebih dekat kepada Allah. Ketika kita berada di tempat yang atas maka kita lebih dekat kepada Allah. Semakin kita ke atas maka semakin dekat kepada Allah. Nah, ini pernyataan dari Ustadz Firanda yang konon katanya alumni Madinah. Ustadz Firanda konsep tauhidnya ialah meyakini bahwa Allah ada di atas langit, berada di arah tinggi. Allah maha tinggi kata Ustadz Firanda. Tapi maha tinggi di sini diartikan berada di tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi ini adalah arah atas, ada di atas langit, ada di atas arsy. Maka kata Ustadz Firanda, semakin kita berada di atas, maka semakin dekat kepada Allah. Semakin kita berada di arah yang tinggi, semakin tinggi tempat kita, maka semakin dekat kepada Allah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk pergi ke Tursina. Tursina itu tempat yang tinggi. Ini kata Ustadz Firanda menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah Nabi Musa untuk datang ke tempat yang tinggi agar lebih dekat kepada Allah. Karena ketika tempat itu tinggi, maka lebih dekat kepada Allah, lebih tinggi, lebih dekat kepada Allah, kata Ustadz Firanda. Nah, pernyataan lengkap dari Ustadz Firanda sebagaimana berikut. Mereka mengatakan, lihatlah Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina, ya. Padahal Allah tidak di situ. Kita bilang enggak, justru dia ke Bukit Tursina sebagai tempat yang semakin tinggi. Karena semakin tinggi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa bilang Allah nongkrong di Bukit Tursina? Tidak. Tapi ke arah tinggi, ya, menunjukkan Allah Maha tinggi. Semakin tinggi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka kalau kita mengikuti pendapat Ustadz Firanda ini, enak orang yang ikut pesawat. Maka dia orang yang dekat, yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pesawat itu terbang tinggi, berada di atas awan yang sangat tinggi. Berarti orang yang berada di atas pesawat itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendapat seperti ini lucu enggak sih? Ya lucu-lucu gimana gitu ya. Sebenarnya untuk membantah pernyataan Ustadz Firanda yang seperti tadi itu, pernyataan Ustadz Firanda yang mengatakan semakin ke atas maka semakin dekat kepada Allah, ini sebenarnya nggak perlu dalil, cukup pakai akal sedikit saja, terus lihat dan amati apa yang ada di sekitar kita, apa yang dilakukan oleh umat Islam sedunia, maka akan tahu kebatilan pendapat dari Ustadz Firanda ini. Misalnya ya, kita diperintah ibadah haji ke Ka'bah. Kita juga diperintahkan untuk sholat di sekeliling Ka'bah. Orang yang sholat di sekeliling Ka'bah maka keutamaannya luar biasa banyaknya. Tujuan kita haji ke Ka'bah ya, atau kita sholat di sekeliling Ka'bah, dianjurkan sholat di sekeliling Ka'bah, itu apa tujuannya? Tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Ka'bah sendiri itu mendapat julukan Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tempat yang tinggi itu berarti lebih dekat kepada Allah, tentu kita tidak diperintah haji ke Ka'bah atau sholat di sekeliling Ka'bah, tetapi kita diperintah untuk haji ke tempat yang tinggi atau sholat di tempat yang tinggi seperti gunung-gunung yang sangat tinggi itu.
Tetapi kenyataannya kita malah disuruh haji ke Ka'bah, tawaf di Ka'bah, terus sholat di sekeliling Ka'bah. Apalagi misalnya ketika kita melihat posisi Ka'bah, coba kita lihat posisi Ka'bah dengan tempat-tempat di sekitar Ka'bah. Ka'bah itu berada di bawah, ya, di sekeliling Ka'bah itu malah gunung-gunung. Ka'bah dikelilingi oleh tempat-tempat yang tinggi, lebih tinggi dari Ka'bah. Andaikan tempat yang tinggi itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu Ka'bah tidak akan diletakkan di tempat yang lebih rendah dari sekeliling Ka'bah. Ka'bah akan ditempatkan di atas gunung, biar orang-orang yang tawaf di sekeliling Ka'bah atau sholat di sekeliling Ka'bah lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, jika memang tempat yang tinggi, tempat yang atas, lebih ke atas, maka lebih kita dekat kepada Allah, maka kita tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud ke tanah. Ya, mungkin Allah akan memerintah kita untuk berdiri, karena berdiri itu lebih tinggi daripada sujud di tanah, sujud di lantai. Ketika kita berdiri berarti lebih tinggi, berarti lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyatanya kita itu malah diperintah untuk sujud kepada Allah, sujudnya malah ke lantai, ke tanah, tempat yang rendah. Dan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebagaimana kabar dari Rasulullah, ketika kita sujud, maka itu adalah posisi di mana seorang hamba sangat dekat, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam Sahih Muslim diriwayatkan, ya, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Lebih dekatnya posisi seorang hamba kepada Tuhannya yaitu ketika dia sedang sujud. Hadis ini kalau kita artikan secara bahasa, secara dohir, ya nggak perlu ditafwid, nggak perlu ditakwil, ya maka pengertiannya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan orang yang sedang sujud. Allah Subhanahu wa taala dekat dengan orang yang sujud. Ini kalau kita artikan secara bahasa, berarti Allah itu nggak ada di langit. Karena ketika orang yang sujud, Allah dekat di situ. Allah juga nggak ada di tempat yang tinggi, yang dimana ketika ada orang yang berada di tempat yang tinggi, maka lebih dekat kepada Allah. Kenapa? Karena malah Rasulullah mengabarkan orang yang sujud di lantai, orang yang sujud di tanah, itu malah dekat, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah bukan ada di tempat yang tinggi, bukan di atas ars, bukan di atas langit. Ya, ini secara bahasa begitu hadisnya. Jadi kita itu umat Islam jangan jadi orang yang seperti orang Yahudi lah, beriman kepada sebagian dalil tetapi tidak beriman kepada dalil yang lain. Orang Wahabi itu katanya itu mengimani Allah ada di atas langit, Allah ada di atas ars karena ada dalilnya. Sedangkan dalam ayat-ayat yang lain, hadis-hadis yang lain, banyak yang menjelaskan Allah itu bukan di atas langit. Hadis ini juga menunjukkan secara bahasa bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak berada di atas, ya, tetapi berada di tempat orang yang sujud. Nah, ini secara bahasa begitu. Nah, apakah orang Wahabi itu beriman kepada sebagian dalil tetapi tidak beriman kepada dalil yang lain, beriman kepada dalil yang cocok dengan pikirannya dan tidak beriman kepada dalil yang tidak cocok dengan pikirannya. Dalam Al-Quran juga disebutkan, ya, saya baca di dalam tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan anna Arabian, bahwa seorang Arabi qala berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aqaribun rabbuna, apakah Tuhan kita itu dekat? Fanunaji, maka kita cukup bermunajat kepadanya. Amba'id, atau jauh? Fanunadihi, maka kita harus memanggilnya. Fasakata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diam. Fa anzalallahu, maka Allah taala menurunkan ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Artinya, ketika hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka sungguhnya aku dekat. Aku menerima doanya orang yang berdoa ketika berdoa kepadaku. Nah, ayat ini secara bahasa juga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dekat kepada kita, sehingga ketika kita berdoa kita nggak perlu berteriak-teriak, kita cukup bermunajat. Kenapa? Karena Allah itu dekat dengan kita. Ketika Allah dekat dengan kita, Allah juga
akan menerima doa-doa kita. Ini yang bilang adalah Al-Quranul Karim. Allah bukan di atas langit, bukan di atas arsy, tetapi Allah itu dekat dengan seorang hamba, dekat dengan kita semua, sehingga ketika kita berdoa nggak perlu berteriak-teriak, tetapi cukup bermunajat. Selanjutnya juga ada keterangan di dalam tafsir Ibnu Katsir mengenai bahwa Allah Ta'ala itu nggak ada di atas arsy, tetapi Allah itu dekat dengan kita. Anil Hasan, dari Al Hasan, qala sa'ala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, aina rabbuna, di mana Tuhan kita, di mana Tuhan kami? Fanzalallahu azza wa jalla, maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi di sini para sahabat bertanya, Allah itu ada di mana? Tempatnya Allah itu ada di mana? Maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijawab dengan menggunakan ayat bahwa Allah Ta'ala itu dekat dengan hamba-hamba, dekat dengan manusia, dekat dengan kita semua. Bukan di atas arsy, bukan di atas langit, tetapi Allah itu dekat dengan kita. Ya, ini menurut Al-Quran, menurut ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Secara bahasa begitu pengertiannya. Apalagi ketika kita melihat keterangan di dalam tafsir Ibnu Katsir mengenai asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Jadi ada sahabat bertanya, Allah itu ada di mana? Maka turunlah ayat tersebut. Nah, ini kan menunjukkan bahwa tempatnya Allah itu dekat dengan kita, bukan di atas langit, bukan di atas arsy. Di atas langit itu jauh sekali, di atas arsy itu jauh sekali. Kecuali jika Wahabi itu beriman kepada sebagian ayat dan tidak beriman kepada ayat yang lain. Ada ayat yang secara bahasa menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di atas arsy, tetapi juga ada ayat secara bahasa menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu dekat dengan kita, bukan di atas arsy. Ini cara memahaminya menggunakan konsep yang sama, menggunakan cara yang sama, dan pengertiannya berbeda. Nah, kalau Wahabi milih salah satu, misalnya Wahabi mengatakan dan meyakini Allah ada di atas langit, berarti kan milih salah satu ayat. Berarti mereka itu beriman kepada satu ayat dan tidak beriman kepada ayat yang lain. Padahal mereka itu sering menuduh kita yang tidak meyakini, yang tidak mengimani Allah secara tempat berada di atas langit. Mereka menuduh kita tidak beriman kepada ayat-ayat Al-Quran. Sebenarnya mereka sendiri yang tidak beriman. Kesimpulannya, ketika kita mencoba memahami ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah dan tidak mau mentakwil, ya berarti Allah Ta'ala itu, zat Allah Ta'ala itu dekat dengan kita, dan Allah Ta'ala lebih dekat dengan kita ketika kita sujud. Akan tetapi oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah diartikan kedekatan Allah dengan seorang hamba, kedekatan Allah dengan orang yang sujud, itu bukan dekat dengan arti jarak. Artinya apa? Artinya Allah Ta'ala bukan memiliki tempat yang dekat dengan seorang hamba atau dengan orang yang sujud. Bisa diartikan rahmatnya Allah, anugerahnya Allah itu dekat dengan orang yang sedang sujud. Sama dengan ayat yang menjelaskan Allah Ta'ala itu berada di atas arsy. Itu bukan maha tinggi secara tempat, tetapi maha tinggi di dalam masalah kekuasaan, di dalam masalah sultannya Allah Ta'ala, kerajaannya Allah Ta'ala, bukan tempatnya Allah. Kalau Wahabi beda, di dalam masalah ayat yang menjelaskan bahwa Allah Ta'ala itu dekat dengan hamba, dekat dengan orang yang sujud, ya hadis yang menjelaskan Allah dekat dengan orang yang sujud, itu oleh Wahabi ditakwil. Ya mereka tidak mau mentakwil, tetapi kalau bertentangan dengan akidah mereka, itu mereka takwil ayat. Tetapi di dalam masalah bahwa Allah Ta'ala itu ada di atas arsy, itu mereka nggak mau mentakwil. Mereka mengartikan bahwa Allah Ta'ala ada di atas arsy itu secara tempat. Artinya tempatnya Allah ada di atas arsy. Sehingga akidah mereka melenceng dan menyalahi pemahaman ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan ulama Salafus Soleh. Baik teman-teman Najat Ngaji, kami mengucapkan terima kasih banyak atas supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.